Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas materi kelas 11 yaitu tentang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Dengan materi yang akan saya sampaikan, diharapkan kalian dapat menentukan nilai sinus, kosinus, tangen pada sudut tertentu menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Namun, sebelum mempelajari lebih jauh mengenai bab ini, pastikan kalian sudah paham mengenai pengertian trigonometri dan rumus-rumus dasarnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu aturan kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut. Nah, pada gambar di samping, titik ABCD terletak pada lingkaran yang berjari-jari. Maka untuk sudut alfa, X-nya menjadi R kali cos alfa, lalu X sama dengan cos alfa. Lalu untuk Y-nya sama dengan R kali sin alfa, di mana Y sama dengan sin alfa. Nah, untuk sudut alfa ditambah beta, X-nya sama dengan R kali cos alfa ditambah beta, menjadi X sama dengan cos alfa ditambah beta. Lalu untuk Y-nya sama dengan R kali sin alfa ditambah beta, sama dengan Y sama dengan sin alfa ditambah beta. Sedangkan untuk sudut negatif beta itu X-nya sama dengan R kali cos negatif beta, di mana X sama dengan cos beta. Untuk Y sama dengan R kali sin negatif beta, di mana Y sama dengan negatif sin beta. Maka koordinat titik BCD seperti pada gambar di samping. Lalu selanjutnya untuk mencari AC, di mana AC ini adalah jarak titik A ke titik C. Untuk mencari AC itu rumusnya AC sama dengan akar XC dikurangi XA kuadrat ditambah YC dikurangi YA kuadrat. Lalu akarnya pindah ruas ke AC sehingga AC-nya menjadi AC kuadrat. Setelah dihitung, rumusnya bisa dilihat pada video seperti itu. Lalu hasilnya yang terakhir akan menjadi 2 dikurangi 2 cos alfa ditambah beta. Lalu untuk mencari panjang BD itu sama dengan untuk mencari panjang AC, di mana BD-nya yaitu sama dengan akar XD dikurangi XB kuadrat ditambah YD dikurangi YB kuadrat. Lalu akarnya pindah ruas ke BD sehingga BD-nya menjadi BD kuadrat. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat pada video pembelajaran, sehingga rumusnya yang terakhir akan menjadi BD kuadrat sama dengan 2 dikurangi 2 cos alfa cos beta cos alfa dikurangi sin B sin alfa. Nah, karena besar sudut BOD sama dengan COA, maka AC kuadrat sama dengan BD kuadrat. Sehingga 2 dikurangi 2 cos alfa ditambah beta itu sama dengan 2 dikurangi 2 cos beta cos alfa dikurangi sin beta sin alfa. Lalu akan menjadi negatif 2 cos alfa ditambah beta sama dengan negatif 2 cos beta cos alfa dikurangi sin beta sin alfa. Lalu akan menjadi cos alfa ditambah beta sama dengan cos beta cos alfa dikurangi sin beta sin alfa. Lalu jika sudut B adalah searah jarum jam, maka cos alfa min beta sama dengan cos alfa ditambah min beta sama dengan cos alfa cos negatif beta ditambah sin alfa sin negatif beta. Itu rumusnya akan menjadi cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, maka diperoleh aturan kosinus untuk penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Maka diperoleh di mana cos alfa ditambah beta itu menjadi cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Lalu untuk pengurangannya, cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Lalu terdapat contoh soal di mana tentukan nilai cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, itu penyelesaiannya memakai rumus penjumlahan kosinus, di mana cos 45 derajat ditambah 30 derajat menjadi cos 45 derajat
dikali cos 30 derajat dikurangi sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Cos 45 derajat itu adalah akar 2 dibagi 2. Lalu cos 30 derajat akar 3 dibagi 2 dikurangi sin 45 derajat akar 2 per 2, lalu sin 30 derajat itu 1 per 2. Sehingga diperoleh hasilnya terakhir yaitu sama dengan akar 6 dikurangi akar 2 per 4. Lalu sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu aturan sinus untuk jumlah dan selisih dua sudut. Nah, berdasarkan sudut berelasi di kuadran 1, jika cos pi per 2 dikurangi x sama dengan sin x, sehingga sin alfa ditambah beta sama dengan cos kali pi per 2 dikurangi alfa ditambah beta. Maka dari perhitungan tersebut akan diperoleh hasilnya yaitu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Begitu juga untuk pengurangan, untuk selisih. Di mana sin alfa dikurangi beta, maka sin alfa min beta menjadi sin alfa ditambah negatif beta akan menjadi cos pi per 2 dikurangi alfa ditambah negatif beta. Lalu hasilnya yang terakhir akan menjadi sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, dari perhitungan sebelumnya, maka diperoleh aturan untuk sinus, penjumlahan, dan pengurangan dua sudut, di mana sin alfa ditambah beta itu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Lalu untuk pengurangannya, sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Lalu di sini ada contoh soal, di mana tentukan nilai dari sin 105 derajat. Itu penyelesaiannya sin 105 derajat sama dengan sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Lalu menggunakan rumus penjumlahan untuk sinus, di mana sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Dari perhitungan tersebut maka diperoleh hasilnya menjadi akar 6 ditambah akar 2 per 4. Setelah mempelajari aturan mengenai sinus dan kosinus, sekarang kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu materi ketiga tentang tangen. Nah, aturan tangen untuk jumlah dan selisih dua sudut, di mana dengan menggunakan identitas perbandingan, maka tan alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta. Lalu diuraikan menggunakan rumus sin dan kosinus dan sinus. Seperti bisa dilihat pada video pembelajaran perhitungannya. Lalu maka diperoleh hasilnya terakhir yaitu tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Lalu untuk aturan pengurangan sama seperti aturan penjumlahan, maka tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa ditambah negatif beta itu sama dengan sin alfa ditambah negatif beta per cos alfa dikurangi cos alfa ditambah negatif beta. Lalu seperti perhitungan yang penjumlahan, maka rumus yang terakhir itu akan diperoleh tan alfa dikurangi tan beta per 1 plus tan alfa kali tan beta. Nah, dari perhitungan sebelumnya, maka diperoleh aturan tangen untuk penjumlahan dan pengurangan dua sudut, di mana tan alfa ditambah beta itu sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Untuk pengurangannya, tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Lalu untuk contoh soalnya, di sini bisa dilihat pada video pembelajaran, buktikan bahwa tan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Penyelesaiannya sangat sederhana. Bisa dilihat pada video pembelajaran di mana tan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Tan 180 derajat dikurangi tan alfa per 1 ditambah tan 180 derajat dikali tan alfa sama dengan negatif tan alfa.
di mana tan 180 derajat itu 0 dikurangi tan alfa per 1 plus 0 tadi dari tan 180 derajat dikali tan alfa sama dengan negatif tan alfa. Sehingga dapat dibuktikan bahwa negatif tan alfa per 1 dikurangi negatif tan alfa itu menjadi negatif tan alfa sama dengan negatif tan alfa. Negatif sama dengan negatif bisa dicoret sehingga terbukti bahwa tan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Berikut merupakan latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.